Selamat hari Minggu yang diberkati buat semua jemaat yang hadir di tempat ini dan buat semua jemaat Bethesda yang masih nyaman ibadah online. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Sama kiri kanan depan belakang saudara, kamu orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. 2023 the year of divine restoration, pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Kristus itu harus tinggal di surga sampai kapan? Sampai pemulihan segala sesuatu. Artinya sebelum dia datang yang kedua kali untuk menjemput saudara, menjemput saya dari semua yang pernah hilang sejak zaman Adam, termasuk milik saudara yang pernah hilang, semuanya akan dipulihkan, dikembalikan sama saudara, bukan dalam keadaan yang sama tapi dalam keadaan yang jauh lebih baik. Amin, berlipat kali ganda secara kualitas maupun secara kuantitas. Seperti biasa setiap awal tahun, karena setiap tahun kita punya tema yang berbeda, saya selalu memberikan kepada saudara wish card. Betul? Kartu yang saudara isi sesuai dengan harapan-harapan saudara, sesuai dengan tema di tahun itu. Kemudian masuk masa pandemi, kartunya nggak dibagiin lagi, jadi electronic wish card, e-wish card. Betul? Nah, sesuai dengan tema-tema tahun, seperti misalnya The Battle is the Lord's. Peperangan saudara menjadi peperangannya Tuhan. Kemudian di wish card itu, di situ diminta saudara menuliskan peperangan-peperangan saudara yang saudara inginkan menjadi peperangannya Tuhan. Saudara tulis semuanya di situ. Amin. Dan saya percaya saudara melihat mujizat dalam hidupmu. Di tahun berikutnya, di tahun yang lalu, 2022, the year of Amin. Semua janji Tuhan akan digenapi dalam hidupmu. Tapi di tahun itu saya tidak memberikan e-wish card. Kenapa? Karena saya tidak mau membatasi hanya 5 janji Tuhan yang digenapi dalam hidupmu. Semua janji Tuhan yang saudara dengar sepanjang tahun kemarin, semuanya harus digenapi dalam hidupmu. Dan sekarang, the year of divine restoration, sudah ada e-wish card-nya. Saudara bisa download di link bio Instagram, kemudian juga ada di website, kemudian juga ada di aplikasi mungkin, saudara bisa lihat, saudara bisa download, kemudian waktu saudara download, akan keluar seperti ini. Tuliskanlah pemulihan yang Anda inginkan. Saya sengaja kasih e-wish card ini di hari ini, setelah saudara mendengar firman Tuhan tentang pemulihan. Kenapa? Karena saya mau saudara menuliskan pemulihan yang saudara inginkan dengan iman. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saudara harus mengerti terlebih dahulu apa itu pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Apa itu divine restoration. Apa konsep pemulihan daripada Tuhan. Apokatastasis. The more perfect states before the fall. Saudara yang mengalami kehilangan, mengalami kejatuhan, Tuhan akan pulihkan kamu. Bukan manusia yang memulihkan, Tuhan yang memulihkan. Kalau Tuhan yang memulihkan, saudara akan diangkat, dipulihkan. Bukan dalam keadaan yang sama sebelum kamu jatuh, tapi dalam keadaan yang lebih baik. Dari sebelum kamu kehilangan, dari sebelum kamu jatuh. Ini konsep pemulihan daripada Tuhan. Saudara udah tahu semua kebenaran-kebenaran yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Sebelum dia naik ke surga, tinggal di sana. Supaya dia pemulihan terjadi segala sesuatu. Dia sudah bayar semuanya. Amin. Itu sebabnya kalau saudara tahu ada seseorang yang sudah bayar semua hutang dosamu. Apapun yang pernah hilang, kamu harus datang dan kamu harus berkata, kembalikan. Restore. Pulihkan Tuhan. Amin. Dan kita sudah sama-sama belajar. Dan itu sebabnya hari ini ada e-wish card-nya. Saudara boleh tulis. Pemulihan pertama, pemulihan kedua. Pemulihan apapun, area apapun yang saudara inginkan untuk dipulihkan. Tulis. Seperti saudara datang sama Tuhan. Tuhan, pulihkan keluarga saya Tuhan. Pulihkan bisnis saya. Semua yang pernah hilang Tuhan kembalikan. Uang saya yang hilang, kemarin investasi, Tuhan kembalikan, Tuhan kembalikan. Amin. Kemudian tulis semua di sana. Download, saudara simpan. Jangan hanya disimpan, kita sudah sama-sama belajar bagaimana caranya orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia, di bawah perjanjian baru beroperasi. Kita semua beroperasi berdasarkan iman, apa yang kita percaya. Aku percaya, simpan semua firman Tuhan dalam hidupmu. Kemudian perkatakan, kamu akan melihat manifestasinya. Setelah di-download, setiap hari katakan, Tuhan kembalikan bisnis saya. Amin, kau sudah bayar segala sesuatunya Tuhan. Supaya hari ini Tuhan restore semuanya. Percaya, katakan, percaya, katakan, percaya, katakan. Saya percaya semua yang sudah tulis pemulihan akan dimanifestasikan dalam hidupmu, dalam hidup saya. Yang percaya boleh bilang amin.
Hari ini saya mau berbicara tentang pemulihan di dalam keluarga. Amin. Tentang apa yang Tuhan mau lakukan di dalam keluarga saudara. Amin. Ini isi hatinya Tuhan. Banyak kesaksian-kesaksian bagaimana keluarga-keluarga dipulihkan Tuhan. Tapi waktu orang Kristen mendengar kesaksian-kesaksian atau cerita-cerita bagaimana keluarga-keluarga dipulihkan, banyak orang Kristen yang akhirnya berkata begini, Pak, kalau saya sih udah nyerah, Pak. Saya udah nyerah sama suami saya udah nyerah sama istri saya udah nyerah sama anak-anak saya udah nyerah sama orang tua saya. Saya capek, Pak, capek. Betul-betul capek. Kasih kesempatan buat Tuhan. Amin. Nggak ada yang bilang amin. Udah capek semua. Bilang sama kiri kanan saudara, kasih kesempatan buat Tuhan. Amin. Kasih kesempatan buat Tuhan. Saudara masih ingat mujizat yang pertama yang Tuhan lakukan? Mengubah air menjadi anggur di mana? Di pesta perkawinan di Kana. Saya percaya ini isi hatinya Tuhan. Tuhan akan melakukan mujizat dalam perkawinanmu. Di dalam keluargamu. Amin. Tuhan akan melakukan mujizat dalam perkawinanmu. Tuhan akan melakukan mujizat dalam keluargamu. Saya tidak meminta saudara untuk melakukan sesuatu untuk menyelamatkan perkawinanmu. Ini bukan tentang apa yang kamu lakukan. Ini bukan tentang usaha saudara. Bukan. Seperti yang selalu saya katakan, ingat. Yesus berkata, akulah pokok, kamu adalah rantingnya. Dengan kata lain Tuhan mau berkata, bagian aku sebagai pokok adalah mensuplai. Bagian kamu sebagai ranting adalah menerima. Amin. Jadilah ranting yang baik. Bagaimana caranya menjadi ranting yang baik? Rest. Hanya menerima. Amin. Jadilah ranting yang baik yang menghasilkan buah. Untuk bisa menghasilkan buah, kamu tidak bisa menghasilkan untuk dirimu sendiri untuk menghasilkan buah. Kamu hanya bisa menerima semua yang kamu butuhkan untuk menghasilkan buah dari mana? Dari pokok. Jadi apapun yang kamu butuhkan dalam hidup ini, semuanya akan disuplai. Semuanya berasal daripada Tuhan. Apapun yang kamu butuhkan untuk pemulihan keluargamu, semuanya berasal dari siapa? Dari Tuhan. Amin. Termasuk kalau hari ini saudara masih memiliki kebiasaan yang buruk, yang sulit untuk dilepaskan. Masih rokok, masih mabuk, masih judi. Datang sama Tuhan. Amin. Dan katakan sama Tuhan, Lord, I rest in you. Aku mau rest di dalam Engkau Tuhan. Mungkin iblis akan berkata sama saudara, oh kamu nggak bertanggung jawab ya. Kamu mau melemparkan tanggung jawab sama Tuhan. No, jangan dengerin iblis. Iblis itu pendusta. Tuhan berkata, di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan untuk melepaskan dirimu dari kebiasaan buruk, kamu nggak bisa berbuat apa-apa selain Yesus yang akan melepaskan kamu. Semuanya disuplai. Jadi apapun masalah dalam keluargamu, dalam perkawinanmu, Tuhan akan suplai. Datang sama Tuhan dan berkata, Lord, I rest in you. Dan hari ini saya ingin berbicara khusus tentang pemulihan dalam keluarga untuk anak-anak saudara. Mungkin saudara berkata hari ini, Pak, anak-anak saya sudah pergi meninggalkan rumah, anak saya memberontak, Pak. Mereka sudah melakukan dosa yang saya nggak ngerti, Pak. Apakah anak-anak saya masih bisa diselamatkan? Sekarang anak-anak saya mendengar terakhir dia sudah meninggalkan gereja. Dia kecewa sama Tuhan Yesus. Dia nggak mau lagi datang sama Tuhan. Apakah anak-anak saya masih bisa diselamatkan? Apakah anak-anak saya bisa dibawa pulang kembali? Saya mau kasih tahu sama di dalam Yesus tidak ada sesuatu apapun yang mustahil. Amin. Kita firman Tuhan. Keluaran pasal 10 ayat 21 sampai 22. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Secara spiritual, dunia sekarang ini sedang ada di dalam kegelapan. Kalau saya mengatakan dunia sedang ada dalam kegelapan, saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan nggak perlu takut. Kenapa? Karena Yesaya mengatakan ketika kegelapan meliputi bumi, ketika kekelaman menutupi bumi, terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Justru ketika dunia sedang dalam keadaan yang gelap, ini merupakan saat yang paling tepat untuk mempromosikan terang Tuhan yang terbit atasmu. Untuk mempromosikan kemuliaan Tuhan yang terbit atasmu. Kalau saudara punya lilin yang besar, sebesar apapun, tapi kalau saudara nyalakan lilinnya di luar di sana sekarang, di tengah terik matahari, maka sinarnya tidak akan pernah kelihatan. Kemuliaannya tidak akan pernah nampak.
Terangnya baru kelihatan, kemuliaannya barunya kelihatan waktu saudara bawa lilin ini masuk ke dalam ruangan yang gelap. Jadi ketika dunia ini sedang dalam keadaan gelap, jangan takut. Justru ini saat yang tepat untuk mempromosikan terang Tuhan yang terbit atasmu. Amin. Ayat yang ke-23, perhatikan baik-baik. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Jadi kegelapan yang meliputi Mesir adalah kegelapan yang supranatural. Gelap gulita. Orang nggak bisa melihat sesamanya. Bahkan dikatakan bisa meraba gelap. Orang nggak bisa lihat sesamanya, nggak bisa bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya, ada terang di tempat kediamannya. Terang yang ada di tempat kediaman orang Israel juga berbicara tentang terang yang supranatural. Bukan terang yang natural, yang berasal dari lilin, api, lampu, bukan. Kalau terang yang ada di tempat kediaman orang Israel adalah terang yang natural, dari api, lilin, lampu, dan sebagainya, saya percaya orang Mesir juga pasti mempunyai. Bahkan lebih lagi mempunyai. Mereka punya resource yang lebih banyak daripada bangsa Israel. Ingat, orang Mesir adalah tuan. Bangsa Israel adalah budak. Dan terang yang ada dalam rumah orang Israel bukan terang yang natural, tapi terang yang supranatural. Betul? Kegelapan yang ada di orang-orang Mesir bukan kegelapan yang natural, tapi kegelapan yang supranatural. Dan saya percaya mereka juga berusaha untuk mengusir kegelapan pada saat itu dengan menggunakan terang yang natural, lampu, lilin, api, tapi nggak bisa diusir. Jadi terang natural tidak bisa mengusir kegelapan yang supranatural. Dibutuhkan terang yang supranatural untuk menjawab gelap yang supranatural. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Ketika dunia sedang dalam keadaan yang gelap, saya mau kasih tahu ada terang di tempat kediamanmu. Amin. Artinya apa? Ada pemulihan dalam rumahmu. Ini isi hatinya Tuhan. Tuhan ingin memulihkan rumah saudara. Seisi rumah saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Kalau saudara perhatikan baik-baik Keluaran pasal 10. Kalau saudara lihat Keluaran pasal 10, antara tulah yang ke-7, apa tulah yang ke-7? Hujan es. Tulah yang ke-8 belalang. Tulah yang ke-9 gelap gulita. Di antara ketiga tulah ini ada sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi? Setelah tulah yang ke-7 hujan es menghancurkan segala sesuatunya, Firaun memanggil Musa. Musa, ke sini. Dan Firaun berkata, apa yang sesungguhnya kamu inginkan? Nah, ini jawab Musa. Perhatikan baik-baik. Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki dan beribadah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Jadi saya percaya ini merupakan satu nubuatan. Ketika kegelapan meliputi bumi, kegelapan meliputi bangsa Mesir, ini merupakan gambaran kegelapan meliputi bumi, tapi terang Tuhan ada di tempat kediaman orang Israel. Artinya terang Tuhan ada di tempat kediaman orang percaya. Jadi ini saya percaya ini nubuatan di akhir zaman. Dan saya mau saudara mengerti, setiap nubuatan dalam Alkitab itu punya 2 implikasi. Yang pertama, aplikasinya adalah secara lahiriah untuk bangsa Israel, dan secara rohaniah untuk gereja, untuk saudara, untuk saya. Jadi Musa dipanggil setelah tulah ke-7, hujan es menghancurkan segala sesuatunya. Firaun berkata kepada Musa, apa yang hendak kamu inginkan? Dan Musa bilang gini, kami hendak pergi dengan orang-orang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami, lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tapi Firaun berkata begini, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Kemudian ayat yang ke-11, bukan demikian kamu boleh pergi. Bukan demikian kamu boleh pergi. Perempuan, tua, muda, perempuan, laki-laki, kambing domba, nggak boleh. Tetapi hanya laki-laki dan beribadah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Jadi intinya adalah Firaun berkata hanya laki-laki yang boleh pergi beribadah kepada Tuhan. Perempuan dan anak-anak tinggal di sini. Saya tawan.
Jaminan. Oke, hanya laki-laki yang boleh pergi. Nah, ini nubuatan di akhir zaman. Saya menjumpai beberapa suami-suami yang pergi ke gereja datang sendirian. Mereka menikmati firman Tuhan, mereka menikmati pewahyuan-pewahyuan yang baru dari firman kasih karunia, tapi istri dan anaknya tinggal di rumah. Waktu saya tanya, kenapa istri anaknya? Ya Pak, maklumlah, anak saya tuh kalau setiap hari tuh nggak bisa bangun pagi Pak. Susah bangun pagi. Anak saya tuh kalau bangun minimal jam 10. Jadi saya juga nggak tega banguninnya. Apapun alasannya. Oke? Saya nggak tega banguninnya. Jadi saya nggak bisa ikut kebaktian yang jam 8. Saya nggak bisa ikut ke ibadah yang jam 10.30 karena persiapan anak kecil itu lama sekali. Kemudian jadi terpaksa istri anak saya tinggal di rumah dan istri saya jagain anak saya. Kenapa nggak sore? Ya kalau sore kasihan anak Pak pulang kemalaman. Banyak alasannya. Dan lagi Pak, kalau anak saya di gereja tuh bandel Pak. Lari sana, lari sini. Nanti saya diomelin orang. Minta hikmat sama Tuhan. Tidurkan anakmu lebih pagi lagi supaya dia bisa besok bangun lebih pagi lagi. Dan ajak anak istrimu datang ke gereja. Sudah ada karis kit. Biarkan anakmu dengar firman kasih karunia. Tidak ada waktu yang terlalu dini untuk membuat anakmu mendengar firman kasih karunia. Amin. Ajak anakmu datang ke gereja. Dan ada lagi Pak, anak saya sudah mulai menginjak remaja Pak. Oh ini lagi musimnya memberontak Pak. Kalau saya ngomong suka dibantah. Saya takut Pak kalau saya paksa anak saya nanti betul-betul anak-anak saya nggak mau datang ke gereja Pak. Dan iblis menaruh pikiran dalam pikiranmu, udah biarin aja nggak apa-apa. Nanti juga ada waktunya anakmu pasti gereja. Sekarang diamin aja. Saya mau tanya sama saudara, apakah anak-anakmu masih tinggal di rumah kamu? Masih? Apakah dia masih minta uang jajan sama kamu? Gunakan otoritasmu sebagai kepala keluarga. Amin. Kalau anakmu alasan segala macam, pokoknya besok kamu ikut mami, ikut daddy ke gereja. Setelah pulang gereja, kamu mau pergi kemanapun, kamu mau main sama siapapun, it is okay. Yang penting kamu ikut dulu ke gereja. Amin. Ajak anakmu ke gereja. Saya mau kasih tahu sama saudara, ajak anakmu datang ke gereja dengar firman Tuhan. Satu firman Tuhan yang mereka dengar, itu akan dapat menyelamatkan anak-anak saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Tapi mungkin saudara berkata, bagaimana Pak dengan anak-anak saya Pak? Anak saya sudah pergi meninggalkan rumah, memberontak. Saya nggak tahu sekarang anak saya ada di mana. Bahkan yang terakhir saya dengar anak saya sudah tinggalin gereja. Dia kecewa sama Tuhan. Dan sekarang dia nggak mau ke gereja lagi. Apakah Tuhan masih sayang sama anak saya? Apakah Tuhan masih bisa menyelamatkan anak-anak saya? Saya sudah merasa kehilangan Pak, saya putus asa. Saya mau saudara mengerti isi hatinya Tuhan buat anak-anak saudara. Oke? Saudara ingat baik-baik, ini isi hatinya Tuhan buat anak-anak saudara. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukanlah telah kukatakan itu karena ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah Engkau marah? Saudara masih ingat cerita tentang Yunus? Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe, memberitakan pertobatan di sana karena kejahatan yang orang-orang Niniwe lakukan. Tetapi apa yang terjadi? Yunus dia malah pergi ke Tarsis. Betul? Dan kita tahu singkat cerita Yunus ada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dan Tuhan berfirman kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus. Dan Tuhan menyuruh Yunus untuk yang kedua kali pergi ke Niniwe untuk memberitakan pertobatan di sana. Dan akhirnya Yunus pergi ke Niniwe, dia masuk sehari seperjalanan ke dalam kota itu dan dia beritakan pertobatan. 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Dan Raja Niniwe percaya. Dan Raja Niniwe mengumumkan puasa. Tua, muda memakai kain kabung. Manusia, hewan nggak boleh makan. Karena rajanya berpikir, sekiranya Tuhan melihat apa yang kita lakukan, dia kemungkinan bisa berbalik dan menyesal dan tidak jadi melakukan. Dan apa yang terjadi? Tuhan nggak jadi hukum. Dan ini mengesalkan hati Yunus. Ayat yang
Tetapi itu sangat mengesalkan hati Yunus. Kemudian Yunus marah. Dan dia bilang begini sama Tuhan, Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Jadi waktu Tuhan suruh Yunus, Yunus kamu pergi ke Niniwe, beritakan pertobatan di sana. Kalau 40 hari lagi tidak bertobat, aku tunggang balikan. Dan Yunus waktu itu sudah bilang sama Tuhan, telah kukatakan ketika aku masih di negeriku, itu sebabnya aku nggak mau ke Niniwe. Aku melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu. Ini yang Yunus bilang, Tuhan, engkau kan pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Mana mungkin Tuhan hukum? Dengan kata lain, Yunus mau bilang gini, Tuhan ngomong doang. Kenapa? Karena aku tahu Tuhan, aku tahu engkau tuh pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Percuma saya ke sana. Enggak, saya nggak mau pergi. Dia lari ke Tarsis. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan itu pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Masakan orang yang ada dalam perjanjian lama lebih tahu isi hatinya Tuhan daripada saudara yang hidup dalam perjanjian baru? Tuhan saudara, Tuhan saya adalah Tuhan yang pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Yang percaya boleh bilang amin. Ayat yang kelima, perhatikan baik-baik. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi di atas kota itu. Jadi setelah Yunus bernubuat, memberitakan penghukuman kepada Niniwe, dia keluar meninggalkan kota itu, dia tinggal di sebelah timur, ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungan menantikan apa yang akan terjadi di atas kota itu. Dia tetap mengharapkan sesuatu yang buruk terjadi di atas kota itu. Penghukuman Tuhan turun. Tetapi ternyata Tuhan tidak jadi menghukum Niniwe. Dan Yunus marah, Yunus kesal. Dan Tuhan mengajar Yunus dengan pohon jarak. Ayat 10 sampai 11. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Tuhan mengajar Yunus akhirnya dengan pohon jarak. Yunus, engkau sayang kepada pohon jarak ini yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah untuk menumbuhkannya. Dan Tuhan bilang gini, betapa aku gak sayang sama Niniwe. Yang berpenduduk 120.000 orang, yang semuanya gak ada satupun, semuanya jahat. Yang tidak bisa membedakan tangan kanan, tangan kiri. Terhadap orang-orang yang demikian, Tuhan bilang gini, betapa aku gak sayang mereka. Wow, amin. Tuhan saudara, Tuhan saya adalah pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Amin. Tuhan saudara adalah Tuhan yang lambat untuk marah. Dia adalah Tuhan yang cepat untuk mengampuni. Betapa Tuhan saudara Tuhan yang baik. Jadi mungkin saudara berkata, bagaimana dengan anak-anak saya Pak? Tuhan sayang sama anak-anak saudara. Kalau saja sama orang-orang yang belum ditebus, yang begitu jahat, yang gak bisa bedain tangan kiri, tangan kanan, Tuhan begitu sayang, apalagi sama anak-anak saudara. Yang sudah ditebus dengan darah anaknya yang mahal. Betapa Tuhan sayang sama anakmu. Amin. Dia akan cari anakmu. Sedalam apapun anak-anakmu berbuat dosa, sejauh apapun mereka lari, Tuhan akan cari anakmu. Amin. Ingat perumpamaan tentang seekor domba. Kehilangan satu, dia tinggalin yang 99. Dia cari sampai mendapatkannya. Dan dia bawa pulang. Amin. Dia akan cari anak-anakmu. Dan dia akan bawa pulang anak-anakmu. Sedikit yang bilang amin. Amin. Mungkin ada di antara saya yang berkata, enggak pulang lebih baik Pak. No. Anakmu pulang, anakmu akan menjadi orang yang berbeda. Kalau Tuhan pulihkan anak-anakmu. Amin. Mungkin saudara berkata, Pak, tapi apakah mungkin Tuhan bisa membawa anak saya pulang?
Anak saya sudah berbuat dosa terlalu besar, Pak. Dia sudah terikat, saya rasa sulit untuk dilepaskan. Apakah Tuhan bisa menyelamatkan anak-anak saudara? Ini janji Tuhan buat saudara. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh, beginilah firman Tuhan. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali dan jarahan orang gagah dapat lolos, sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan? Dapatkah lolos tawanan orang gagah? Mungkin saudara berpikir, oh saya udah gak punya harapan, Pak. Anak saya bisa kembali. Anak saya sudah terikat, saya nggak bisa berpikir apakah anak saya bisa dilepaskan dari ikatan dia sekarang. Begitu dalam, Pak. Firman Tuhan, ini firman Tuhan, ini janji Tuhan. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan? Atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh, inilah firman Tuhan. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali. Amin. Dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri yang akan melawan orang yang melawan kau, dan aku sendiri yang akan menyelamatkan dan membawa pulang anak-anakmu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Dan seperti yang tadi saya katakan bahwa mereka ditawan oleh Firaun, perempuan, anak-anak tinggal di sini. Hanya laki-laki yang boleh pergi. Tapi apa yang terjadi? Tuhan sendiri yang menyelamatkan mereka. Tua, muda, besar, kecil, perempuan, anak-anak, semua Tuhan bawa keluar dari Mesir. Dapatkah jarahan dari pahlawan lolos? Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan? Dapatkah lolos tawanan orang gagah? Ini firman Tuhan, ini janji Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menentang orang-orang yang menentang kau, dan dia sendiri yang akan menyelamatkan anak-anakmu. Dia akan membawa pulang anak-anakmu. Pak, Bu, anak-anakmu akan pulang. Amin. Tahun ini tahun pemulihan. Tuhan ingin pulihkan keluargamu. Anak-anakmu akan pulang. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, anak-anakmu pulang. Oke. Kalau anak-anakmu pulang, apa yang harus kamu lakukan? Nah, ini penting. Jangan sampai udah pulang terus pergi lagi. Orang tua, apa yang harus kamu lakukan? Saudara masih ingat perumpamaan tentang seorang anak yang hilang? Di situ dikatakan ada seorang bapak punya 2 orang anak. Oke? Bapak di sini menggambarkan tentang bapak di surga. Kedua anaknya merupakan gambaran tentang orang Yahudi dan bangsa kafir. Anak yang sulung merupakan gambaran tentang orang-orang Yahudi. Dia tidak pernah meninggalkan rumah. Dia selalu ada dalam rumah. Tetapi dia selalu merasa dirinya benar. Betul? Bangsa kafir meninggalkan rumah. Terhilang. Nah, jadi bapak di sini punya 2 orang anak. Apakah bapak di sini yang merupakan gambaran bapak di surga? Merupakan bapak yang sukses, berhasil dalam mendidik anak-anaknya? Apakah merupakan bapak yang sukses, berhasil dalam mendidik anak-anaknya? Anak yang bungsu pergi meninggalkan rumah. Tapi bukan berarti bapak di sini dia bapak yang bukan bapak yang tidak baik. Ini bapak yang baik. Ini bapak yang baik. Itu sebabnya saya ingin memberikan semangat sama setiap orang tua di tempat ini. Semangat. Kenapa? Karena ada banyak anak-anak yang pergi meninggalkan rumah, kemudian ketika orang melihat, orang lain mulai menghakimi, oh ini pasti ada yang salah sama orang tuanya nih. Sekalipun Bapa di surga yang digambarkan dalam perumpamaan seorang anak yang hilang, dia punya anak yang pergi meninggalkan rumah. Seberapa besar kesuksesan Bapak ini dalam mendidik anak? Seberapa sukses? 50%? Karena anak yang satu pergi, anak yang satu tinggal di rumah, 50%? Seberapa baik anak yang sulung? Seberapa baik anak yang sulung? Waktu anak yang sulung pulang ke rumah, dia dengar bunyi tarian, dia dengar bunyi nyanyian. Apa yang anaknya yang sulung katakan sama bapaknya? Bertahun-tahun saya melayani Bapak. Saya tidak pernah melanggar perintah Bapak. Anak kambing aja Bapak gak pernah kasih sama saya. Tapi anak Bapak yang baru pulang berfoya-foya menghabiskan harta Bapak dengan pelacur-pelacur, Bapak kasih lembu tambun. Bagaimana dengan anak sulung? Sama, kurang ajar juga. Dua-duanya kurang ajar. Kedua anaknya kurang ajar. Bapak di surga.
Itu sebabnya saya mau kasih semangat sama saudara. Pak, Bu, semangat. Amin. Dan ingat baik-baik, ini untuk anak-anak. Perhatikan baik-baik. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu seorang upahan Bapa. Lalu ia menyadari keadaannya. Anaknya ini menyadari keadaannya. Saya miskin, saya bangkrut, saya melarat, saya bisa mati karena kelaparan. Kemudian dia berkata begini, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Katakan bersama saya, makanan. Betapa banyak orang upahan Bapakku di rumah yang makanannya berlimpah-limpah, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia ingat ada makanan di rumah bapaknya. Aku akan bangkit dan aku pergi kepada Bapakku dan berkata, dia ingat ada makanan, kemudian dia berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapa, dan aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia ingat ada makanan di rumah bapaknya. Dan makanan ini menyadarkan dia bahwa dia sudah berdosa terhadap Bapa, terhadap surga. Pertanyaan saya, makanan di sini berbicara tentang apa? Ada banyak makanan di rumah Bapa. Ada banyak makanan di sini. Setiap minggu saudara makan. Apa yang dimaksud dengan makanan di sini? Firman Tuhan. Amin. Dia ingat firman Tuhan yang menyadarkan dia telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapa. Firman yang mana? Menurut pendapat saudara. Jadi implikasinya selalu ada dua, untuk bangsa Israel dan untuk gereja. Anak-anak, ingat firman ini. Ingat firman ini. Firman yang mana? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Jadi, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini salah satu hukum Taurat. Betul? Tapi ini salah satu hukum yang masih ditulis dalam perjanjian baru. Yang gak pernah dihilangin. Kamu memang tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Bukan berarti kamu tidak perlu hormat ayah dan ibumu. Sudah seharusnya demikian. Ada yang bilang amin. Kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat, ada kutuk, ada berkat. Kamu hormat, kamu diberkati. Kamu tidak hormat, kamu dikutuk. Tapi di sini tidak ada kutuk. Yang ada hanya janji. Wow. Hormati ayahmu, hormati ibumu, karena sudah seharusnya demikian. Ini adalah satu perintah yang penting. Kenapa? Karena ada janji di dalamnya. Apa janjinya? Kamu berbahagia, panjangmu umur di bumi. Amin. Kolose berkata begini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Apakah orang tuamu menyebalkan? Kebanyakan buat anak-anak orang tua menyebalkan. Betul? Apakah orang tuamu menyebalkan? Apakah orang tua menyenangkan? Taati mereka. Karena itu yang indah. Ini indah. Amin. Ini indah. Jadi, hai anak-anak. Bapak-bapak jangan lihat anakmu. Sekalipun rambutmu sudah putih, tapi kalau kamu masih punya orang tua, firman ini buat kamu juga. Selama masih kamu punya orang tua, kamu anak-anak. Hai anak-anak. Hormati orang tuamu, hormati ayahmu, hormati ibumu. Sudah seharusnya demikian. Dan ini yang indah, indah dalam Tuhan. Amin. Karena ada satu janji. Kenapa indah? Ada janji di dalamnya. Kamu akan berbahagia, umurmu panjang.
Kapan? Bukan nanti di surga, sekarang di bumi. Umur panjang berbahagia. Umur panjang bukan sakit-sakitan. Umur panjang bukan di kursi roda. Umur panjang berbahagia. Amin. Dimanapun saudara ada di tempat ini, anak-anak, selama kamu masih punya orang tua, dimanapun saudara yang sedang menonton acara ini, live streaming, anak-anak, ini firman Tuhan. Ingat janji ini. Ingat makanan ini. Ini makanan yang penting. Yang membuat anak yang hilang tadi, dia menyadari. Hormati ayahmu, hormati ibumu. Sudah seharusnya demikian. Ini indah. Kenapa? Ada janji di dalamnya. Umurmu panjang dan kamu berbahagia. Hormati orang tuamu. Amin. Dan ingat baik-baik. Anak-anak akan pulang ke rumah. Ini janji Tuhan. Tuhan akan membawa anak-anakmu pulang. Anak yang bungsu ini pulang ke rumah. Tuhan akan membawa pulang anak-anakmu. Pasti. Ada pemulihan dalam rumah tanggamu. Ada pemulihan untuk anak-anakmu. Waktu anakmu pulang, apa yang harus kamu lakukan? Lihat apa yang bapaknya lakukan terhadap anaknya yang bungsu. Dia tunjukkan kasihnya. Kalau anakmu pulang, Pak, Bu, tunjukkan kasihmu. Waktu kamu tunjukkan kasihmu kepada anakmu, waktu dia merasakan kasihmu, dia akan merasakan kasih yang jauh berbeda dengan kasih yang dia rasakan waktu dia masih kecil. Beda. Waktu dia merasakan kasihmu, waktu dia pulang, dia akan merasakan kasih karunia. Amin. Dia akan merasakan kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya kasih karunia Tuhan akan mengubahkan anakmu. Mungkin anakmu datang pulang dengan penyesalan, dengan berbagai macam penyesalan. Pak, saya begini, saya begini. No respon. Please, jangan direspon. Karena waktu anak ini pulang, aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapak. Bapaknya tidak respon. Alkitab berkata, tetapi dia berkata kepada bujangnya, ambil kasut, ambil jubah, ambil cincin, ambil lembu tambung. Jangan respon. Iya, makanya jangan begitu. Rasain kan sekarang? Bangkrut, miskin, lapar. Puji Tuhan gak mati kamu. Jangan kasih penghukuman. Tapi bilang sama anakmu, kamu tetap anak yang paling papa sayang. Amin. Kita kangen sama kamu. Nyatakan kasihmu. Waktu dia merasakan kasih saudara, dia merasakan kasih karunia. Bukan kasih yang sama seperti yang mereka rasakan waktu mereka masih kecil-kecil, enggak. Mereka merasakan kasih karunia. Amin. Terima anakmu apa adanya. Berikan kasih karunia. Kasih karunia akan mengubahkan anakmu. Dan jangan lupa bawa anakmu ke gereja. Karena setelah itu dikatakan di rumah bapaknya ada tarian, ada musik, ada dancing, ada singing, ada lembu tambun. Ajak anakmu dengar firman kasih karunia. Biar dia memuji Tuhan, ada dancing, ada singing dalam gereja, ada berita tentang Yesus, tentang apa yang tentang anaknya sudah selesaikan buat anakmu. Amin. Dan saya percaya kasih karunia Tuhan akan mengubahkan anakmu. Ada begitu banyak kesaksian anak-anak yang dulu tinggalin rumah, tinggalin Tuhan. Setelah Tuhan menyelamatkan mereka, Tuhan memulihkan mereka. Sekarang mereka ada dalam gereja, mereka memuji Tuhan. Sedikit-sedikit mulutnya ngomong firman Tuhan. Amin. Dan hidupnya memuliakan Tuhan. Dan banyak di antara mereka yang jadi full timer. Amin. Jadi ingat baik-baik. Anak-anak, hormati ayahmu, hormati ibumu. Ini ada satu yang penting. Ini janji Tuhan. Kamu berbahagia. Panjang umurmu di bumi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anakmu pulang, tunjukkan kasihmu. Tunjukkan kasihmu. Nggak usah ngomongin apa yang sudah dia lakukan. Nggak usah disinggung. Nggak usah disinggung. Tunjukkan kasihmu. Hanya tunjukkan kasihmu. Itu yang Alkitab ajarkan. Itu yang bisa kita contoh dari Bapa yang baik di sini. Hanya tunjukkan kasih. Amin. Dan saya percaya Tuhan akan pulihkan anak-anakmu. Saya mau kasih satu kesaksian di sini. Ini contoh nyata ini. Ada di tempat ini anak ini. Saya mau coba panggil Romi. Mana Romi? Ayo Romi. Nah ini contoh nyata nih. Anak yang terhilang kembali.
Shalom Bapak Ibu semuanya. Jadi nama aku Romi. Apa yang tadi senior pastor sampaikan itu semua benar dan ada dan nyata. Aku adalah mirip sama seperti apa yang diceritakan dalam Alkitab. Aku lahir dari keluarga yang bukan Kristen. Kira-kira kejadiannya dari aku kecil, sepertinya aku merasakan seperti tidak ada kehangatan sama keluarga, sama orang tua. Jadi menjadikan aku rasanya menjadi anak yang rebel. Setiap kali sama tadi yang Pastor Ivan katakan, kalau orang tua bilang A, aku jawabnya B. Orang tua bilang B, jawabnya C. Orang tua keras, kita makin keras. Gitu. Sampai suatu hari Bapak Ibu rasanya udah nggak cocok atau udah nggak sepaham lagi di rumah. Aku memutuskan untuk udahlah, keluar aja dari rumah. Nggak bilang, pokoknya nggak bilang, nggak pamit, nggak apa. Umur 19, 8 SMA. Terus keluar dari rumah, nggak pamit, nggak ngomong sama orang tua. Itu kalau nggak salah pulang sekolah, udahlah, gue udah nggak asik nih di rumah, nggak ada yang support di rumah, udah pergi aja dari rumah. Nah, keluar dari rumah, hilang, orang tua cari lewat teman-teman juga kabarin aku, lu dicari sama papa mama. Cuman aku diemin aja. Semakin dicari, semakin pergi. Disuruh pulang, nggak mau pulang. Lalu di luar sana kenal sama pergaulan yang buruk. Kalau kita bilang pergaulan yang buruk itu menjadikan kita semakin buruk. Di luar sana makin buruk. Sejak muda udah kenal sama yang namanya narkoba. Sejak SMA udah merokok, sudah minum-minum. Kalau dikasih uang jajan dipakai untuk hal-hal yang seperti itu, nggak dipakai buat hal-hal yang positif. Nah, tiba-tiba Bapak Ibu memang Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan saya. Amin. Kok bisa pulang gitu. Nah, seperti tadi aku benar apa yang Pastor Ivan bilang. Kenapa bisa pulang? Karena uangnya udah mulai menipis. Uangnya udah mulai menipis gitu. Jadi di luar juga sambil cari uang, sambil pinjam sana, pinjam sini, pokoknya lama nggak pulang-pulang. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Aku dalam hati ini pas sampai di pagar aku bilang, waduh, ini kalau pulang, kan aku tahu orang tua aku kan gitu. Aku tahu mungkin mamaku sekarang nonton lewat streaming. Aku di pagar tuh. Aku pikirnya kalau gue pulang nih sama orang tua nih, kayaknya udah bukan dijewer lagi nih kayaknya. Kayaknya dipecut ini pulang nih langsung nih. Udah dalam pikiranku aku udah tahu kalau ditanya kemana aja, udah jawabnya begini, jawabnya begini. Ketika aku sampai rumah, pergi sekian lama, aku buka pintu. Yang pertama aku lihat itu muka papaku. Muka papaku. Aku dalam hati, waduh, udah siap mental, udah harus siap kuda-kuda nih. Sampai sekarang aku nggak lupa Bapak Ibu. Ketika saya pulang, saya lihat muka papa saya, apa yang papa saya bilang. Dia nggak bilang kamu nakal, kamu kurang ajar, kamu anak durhaka, kamu paling terang aja, kamu gak bisa jadi contoh buat adik-adik, hidup kamu kayak gini, ngabisin duit orang tua, pakai pergi sama teman-teman yang nakal, selalu bolos dan ini. Enggak. Ketika aku pulang, dia katakan apa? Dia bilang ini sama saya, Romi, kamu udah makan atau belum? Saya Bapak Ibu, saya nggak lupa dia tanya sama saya. Langsung saya
sekarang saya mengerti. Kalau papa saya yang seperti ini, di dunianya seperti ini, apalagi Bapak kita di sorga. Kamu mau pergi kayak apa pun, Tuhan akan sayang sama kita. Amin. Saya nggak peduli, aku kata Pak Ivan, kalau gugup nggak usah lama-lama, ya udah nggak usah lama-lama. Gugup sih enggak, cuman jangan lama-lama juga. Pesanku buat setiap anak, tua, muda, kaya, miskin, buat saya nggak jadi soal. Kalau masih di sana, aku udah nggak mau pulang. Gue udah sukses, gue nggak perlu orang tua. Gue bisa kerja keras, betul. Kita semua bisa kerja keras. Tapi pesanku buat anak muda, kan tadi Pastor Ivan bilang tua sekalipun nggak jadi soal, selama masih punya orang tua, kita masih anak. Kerja keras itu memang mendatangkan uang. Tetapi doa orang tua itu yang mendatangkan berkat. Jadi cepat-cepat pulang. Aku udah diberkati Pak. Aku udah diberkati Kak Romi. Aku gak perlu orang tua. Aku udah diberkati. Ketika kamu pulang, kamu makin diberkati. Aku sehat kok. Aku gak perlu pulang. Aku gak perlu damai sama orang tua. Memang sekarang kamu sehat. Tapi kalau kamu pulang, umurmu panjang. Amin. Itu buat yang anak-anak. Yang orang tua, saya berdoa ketika anakmu pulang, sama seperti Pastor Ivan, ketika anakmu pulang, rangkul dia, jangan benci dia, jangan omelin dia lagi, peluk dia, percaya. Pak, berarti kalau begitu, kalau kita harus hormati orang tua, kita harus hormati anak, itu namanya hukum Taurat dong. Kan hukum Taurat nggak ada, memang nggak ada. Itu bukan hukum Taurat, tapi hukum kasih yang Tuhan Yesus ajarkan. Amin. Buat orang tua di tempat ini, kalau ada yang bilang, wah Pak, anakku udah 10 tahun nggak pulang. Anakku udah entah di mana. Saya cuma ingin kasih pesan aja. Itu semua tipu muslihat iblis. Anakku nggak bisa, anakku udah pergi. Saya, Bapak Ibu udah tinggalkan gereja, boro-boro gereja, udah nggak tahu gereja. Kita merasa sekarang kita berpikir, aduh, nggak mungkin. Anakku udah nggak mungkin pulang. Itu semua tipu muslihat iblis. Anakku udah tinggalkan rumah, dia udah tinggalkan gereja, udah nggak kenal Tuhan Yesus. Ingat, itu semua tipu muslihat iblis. Bapak Ibu, ingat baik-baik. Sampai detik ini masih Tuhan Yesus yang pegang kendali atas kehidupan kita. Amin. Aku ini bukti nyata bahwa Tuhan Yesus itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Kalau aku aja Tuhan tolong, Bapak Ibu juga pasti Tuhan tolong. Amin. Jangan nangis Kak Ivan, jangan nangis. Waktu pertama kali ibadah di rumah itu pertama kali pulang? Jadi pertama kali Bapak Ibu, aku pertama kali ketemu, ya itu baru 2 hari pulang. Baru 2 hari pulang. Jadi ketika aku pulang, mumpung di rumah, kayaknya Tuhan Yesus kan emang gak tidur ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus tuh gak tidur, mumpung aku udah sampai rumah, entah dari mana Tuhan kirim tiba-tiba Pastor Ivan nongol aja di rumah aku. Pokoknya Bapak Ibu kalau mau lari kemana, kalau Tuhan bertangkap gak akan bisa pergi, gak akan bisa kabur. Sampai rumah, Bapak Ibu besok tiba-tiba ada ibadah di rumah, pendetanya Pastor Ivan. Entah gimana tahu, mamanya juga, saya nggak kenal mamanya, tapi tiba-tiba ada yang ngundang ibadah di rumah dia. Ada ibadah di rumah dia, jadi baru 2 hari pulang ya. Baru 2 hari jadi, pulang. Bapaknya menunjukkan kasihnya, dan Bapa di surga juga menunjukkan kasihnya. Waktu saya ketemu sama dia, dulu waktu pulang, wah, rambutnya kuning, seperti sepatu saya. Enggak, betul-betul kuningnya seperti ini, seperti ini. Dan saya ketemu dia, saya udah tindik, iya. Saya sedikit banyaknya sudah dengar cerita dari mamanya. Dan saya cuma bilang sama dia, Tuhan sayang sama kamu. Amin. That's it. Nggak ada kata-kata yang lain. Nggak saya bilang, wah lu gini. Nggak. Tuhan sayang sama kamu. Selesai. Amin. Tuhan akan membawa anak-anakmu pulang. Amin. Dia pasti membawa anak-anakmu pulang. Oke, thank you. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Kalau saudara bilang, nggak mungkin anak saya pulang. Ini buktinya. Dia pulang. Amin. Dan Tuhan pulihkan.
Amin. Itu umur 19 tahun. Dia bisa sekolah STT, dia lulus STT, dia udah berkhotbah, dan sekarang dia melayani full time dalam gereja, dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Anak-anakmu pasti pulang. Pasti pulang. Kalau anak-anakmu pulang, ingat, tunjukkan kasihmu. Ya, ingat ya, tunjukkan kasihmu. Kalau kamu nggak tunjukkan kasihmu, saya nggak tahu, saya mau harus ngomong apa lagi sama saudara. Tunjukkan kasihmu. Kasih dia kasih karunia. Setiap minggu kamu dengar kasih karunia. Inilah saatnya kamu memberikan kasih karunia kepada anak-anakmu. Dan saya percaya kasih karunia akan mengubahkan anak-anakmu.